Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk taman ada 250. Menunggu dari kanwil kita ini. Kemarin kan kita sepulang dari raker kemarin. Secara umum, dalam pokok-pokok pikiran tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan dalam rangka membangkitkan perekonomian, baik secara makro ataupun pelaku UMKM. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolyo, Kelurahan Tangana pada Kecamatan Murum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau dipastikan akan mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 250 bidang untuk tahun ini. Ketua DPRD Kota Bau-Bau sampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RPJMD Kota Bau-Bau tahun 2025-2029 sebagai cerminan harapan masyarakat dalam berbagai bidang. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Jumat 1 Agustus 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau dipastikan akan mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 250 bidang untuk tahun ini. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Untuk taman ada 250. Menunggu dari kanwil kita ini. Kemarin kan kita sepulang dari raker kemarin. Setelah sukses merampungkan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2025 sebanyak 775 bidang, Kantor Pertanahan Kantah Kota Bau-Bau dipastikan akan mendapatkan tambahan target 250 bidang lagi untuk tahun ini. Kabar baik ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendambakan kepastian hukum atas tanah mereka. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Bau-Bau Sultra Wirawan mengatakan, tambahan target 250 bidang ini tinggal menunggu finalisasi perubahan anggaran. Meski masih menunggu perubahan anggaran, Sultra optimis target tambahan ini akan segera terrealisasi. Untuk taman ada 250. Menunggu dari kanwil kita ini. Kemarin kan kita sepulang dari raker kemarin. Kita menunggu perubahan anggaran. Tadi sudah dipastikan itu Pak? Sudah, insya Allah sudah. Karena kenapa? Teman-teman di kelurahan juga saya sudah sampaikan para lurah bahwa ada tambahan 250. Mereka sudah siap seperti itu. Sultra mengatakan kelurahan yang menjadi sasaran tambahan target tersebut antara lain Kelurahan Katobengke, Sulaa, dan beberapa kelurahan lainnya. Bahkan di Kelurahan Katobengke persiapan sudah dimulai. Langsung kan di lurah kita sudah, Pak Lurah ini salah satunya Kelurahan Katobengke, mereka sudah buat berkas alas hak warga sudah dia mulai pendataan, belangko permohonan sudah di sana, kita sudah serahkan. Sultra mengatakan hal tersebut menunjukkan kesiapan di tingkat kelurahan untuk segera menindaklanjuti program ini setelah alokasi anggaran turun. Penambahan kuota PTSL ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi tanah di Bau-Bau, memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi lebih banyak masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau menjalin kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dan Rektor IAIN Kendari Profesor Dr. Husaini Insawan MAG pada Kamis 31 Juli 2025 di Gedung Rektorat IAIN Kendari. Wali Kota Yusran menjelaskan bahwa kerjasama ini meliputi pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan tujuannya adalah untuk memperkuat kualitas SDM di Kota Bau-Bau yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kehadiran kampus negeri di Bau-Bau, termasuk pengembangan kampus IAIN dengan menyesuaikan regulasi yang berlaku. Sementara itu, Rektor IAIN Kendari Husaini Insawan menyambut baik kerjasama ini,
Menurutnya, IAIN sedang merancang pengembangan kampus di Kota Bau-Bau agar lebih optimal dalam melayani masyarakat di wilayah kepulauan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ketua DPRD Kota Bau-Bau sampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RPJMD Kota Bau-Bau tahun 2025-2029 sebagai cerminan harapan masyarakat dalam berbagai bidang. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Secara umum, dalam pokok-pokok pikiran tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan dalam rangka membangkitkan perekonomian. Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan daerah Musrembang RPJMD Kota Bau-Bau tahun 2025-2029 sebagai forum menghasilkan penajaman, penyelarasan, klarifikasi serta penyempurnaan rancangan sekaligus menghimpun masukan dan komitmen dari berbagai pihak. Ia menyebutkan sebagai unsur penyelenggara daerah, DPRD menjadi mitra strategis pemerintah dengan peran signifikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. DPRD juga mengingatkan pentingnya mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD yang dihimpun dari reses, alat kelengkapan dewan, serta fraksi-fraksi. Hal ini mencerminkan harapan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti penguatan ekonomi, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas ASN dan tata kelola pemerintahan. Secara umum, dalam pokok-pokok pikiran tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan dalam rangka membangkitkan perekonomian, baik secara makro ataupun pelaku UMKM, meningkatkan infrastruktur dasar, pemenuhan atas urusan wajib dan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Juga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan daya saing Kota Bau-Bau melalui terobosan serta inovasi yang berpegang teguh pada nilai kearifan lokal dan identitas daerah. Melalui Forum Musrembang, Ketua DPRD juga meminta kepada pemerintah daerah agar mencermati kembali masukan yang telah disepakati dalam nota kesepahaman rancangan awal RPJMD, khususnya catatan-catatan strategis yang pernah disampaikan dalam rapat kerja maupun rapat paripurna. Isu dan strategis kemandirian fiskal, peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah, pemenuhan kebutuhan air bersih, penurunan angka kemiskinan, dan penataan kawasan ruang berbasis perkotaan. Semuanya harus didukung dengan aksesibilitas data yang terbarukan pada sektor pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan. Kami berharap melalui forum ini dapat memformulasikan hasil RPJMD Kota Bau-Bau 2025-2029 yang mengkolaborasikan antara tuntutan, harapan, kepentingan rakyat dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di akhir pernyataannya, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menitip harapan untuk bersama-sama menjaga ketulusan nurani dan semangat dalam membangun daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Proyek pengadaan benih padi di Bau-Bau tahun 2022 yang merugikan negara hingga 187 juta rupiah kini berujung vonis. Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Muhammad Rais, dijatuhi hukuman 1 tahun 9 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Kota Kendari. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Frans W.S. Pangemanan dalam sidang yang digelar pada Rabu 30 Juli 2025. Selain pidana badan, Muhammad Rais juga dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan subsidiar 3 bulan kurungan jika tidak dibayar. Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Iwan Setiawan, dalam keterangannya menjelaskan vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebelumnya menuntut 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 6 bulan.
Dari putusan itu, terdakwa dan JPU menyatakan pikiran-pikiran sesuai ketentuan hukum, kedua belah pihak diberikan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah menerima atau mengajukan banding. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau dipastikan akan mendapatkan tambahan target program pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 250 bidang untuk tahun ini. Ketua DPRD Kota Bau-Bau sampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RPJMD Kota Bau-Bau tahun 2025-2029 sebagai cerminan harapan masyarakat dalam berbagai bidang. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Di Kepton pagi ini, saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.